Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bapak harap kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan jangan lupa untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah tentang protokol pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan cara 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak semua, hari ini kita akan membahas materi tentang seni bela diri pencak silat. Sebelum masuk ke materinya, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar, 3.3, memahami variasi gerak spesifik seni bela diri. 4.3, mempraktikkan variasi gerak spesifik seni bela diri. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi, 3.3.1, yaitu peserta didik menyimak informasi dan video peragaan materi tentang variasi gerak spesifik tangkisan dalam bela diri pencaksilat dengan penuh tanggung jawab. 4.3.1, yaitu peserta didik mencoba dan melakukan variasi gerak spesifik tangkisan dalam bela diri pencaksilat dengan baik dan benar. Pengertian seni bela diri merupakan satu kesenian yang timbul sebagai satu cara seseorang untuk mempertahankan atau membela diri. Seni bela diri telah lama ada dan berkembang dari masa ke masa. Pada dasarnya, manusia mempunyai insting untuk selalu melindungi diri dan hidupnya. Dalam tubuh atau berkembang, manusia tidak dapat lepas dari kegiatan fisiknya. Hal inilah yang akan memicu aktivitas fisiknya sepanjang waktu. Pengertian pencaksilat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pencaksilat merupakan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Pencaksilat juga diartikan oleh menurut beberapa ahli sebagai berikut. 1. Pencaksilat adalah gerak bela diri tingkat tinggi yang disertai dengan perasaan, sehingga merupakan penguasaan gerak efektif dan terkendali serta sering dipergunakan dalam latihan sabung atau pertandingan. 2. Pencaksilat adalah sebagai fitrah manusia untuk membela diri dan sebagai unsur yang menghubungkan gerakan dan pikiran atau olah gerak dan olah pikir. Dari beberapa definisi tersebut, maka pencaksilat dapat diartikan sebagai hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dan integritas terhadap lingkungan hidup dan alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna peningkatan iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah pencaksilat. Menurut ahli sejarah, pencaksilat pertama kali ditemukan di Riau pada zaman Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7. Kemudian menyebar ke Semenanjung Malaka dan Pulau Jawa. Lalu pada abad ke-16, Kerajaan Majapahit memanfaatkan pencaksilat sebagai ilmu perang untuk memperluas wilayahnya. Dalam pencaksilat terdapat pengaruh beberapa budaya di dalamnya, yaitu Tionghoa, Hindu, Buddha, dan Islam. Di Indonesia, banyak sekali aliran dalam pencaksilat yang dapat ditemukan. Dengan banyaknya aliran ini menunjukkan kekayaan budaya masyarakat yang ada di Indonesia. Pencaksilat selain ditandingkan di tingkat nasional atau PON, olahraga ini mulai dipertandingkan dalam SEA Games sejak tahun 1987. Pada tanggal 13 Desember 2019, pencaksilat ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia atau Intangible Cultural World Heritage. Hal ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam memajukan pencaksilat sebagai warisan budaya Indonesia. Manfaat pencaksilat yang diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia adalah mendapatkan pengakuan dunia internasional, memiliki peluang dipertandingkan dalam cabang olahraga di Olimpiade, dan menggali nilai budaya yang terkandung dalam pencaksilat. Induk organisasi. Dalam pencaksilat terdapat induk organisasi yang masih aktif sampai dengan saat ini. Yang pertama adalah IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia, merupakan induk organisasi pencaksilat yang berada di Indonesia dan diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1988. Selanjutnya Persilat atau Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa, merupakan organisasi pencaksilat yang mewadahi federasi pencaksilat di berbagai negara. Gelanggang pencaksilat berbentuk persegi dengan ukuran 10 x 10 meter, terdiri dari dua arena, yaitu arena bertanding dengan ukuran 8 x 8 meter dan arena pengaman dengan ukuran 1 x 1 meter. Terdiri dari dua lingkaran. Lingkaran 8 x 8 meter digunakan sebagai batas area bertanding.
Lingkaran 3 kali 3 meter digunakan sebagai jarak sikap pasang. Pada sudut yang berbeda diberikan warna yang berbeda, yaitu merah dan biru untuk tempat pesilat dan warna kuning untuk pelatih. Kategori pertandingan pencaksilat. Dalam pertandingan pencaksilat dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu 1. Kategori tanding, memperlihatkan 2 orang dari 2 sudut yang berbeda, merah dan biru, yang saling serang untuk meraih kemenangan. 2. Kategori tunggal, menampilkan seorang pesilat yang melakukan jurus seni tunggal atau wiraloka. 3. Kategori ganda. Kategori ganda mirip dengan kategori tanding dalam jumlah pesilat, yaitu ada 2. Tetapi yang bertanding dalam kategori ini adalah berasal dari tim yang sama. Mereka memperagakan kemahiran dalam teknik serang dan bela. Kategori regu dilakukan oleh 3 pesilat dari satu tim yang sama untuk menampilkan jurus baku secara bersamaan. Teknik dalam pencaksilat. Ada 2 teknik yang harus dipelajari oleh seorang pesilat. Yang pertama adalah teknik dasar, meliputi kuda-kuda, sikap pasang, gerak langkah, dan jurus. Yang kedua adalah teknik serang, meliputi pukulan, tendangan, tangkisan, dan bantingan. Baiklah anak-anak, dari beberapa teknik dalam pencaksilat tersebut, kita akan mempelajari satu teknik dalam materi pelajaran kali ini, yaitu teknik serang berupa tangkisan. Teknik tangkisan. Ada beberapa teknik tangkisan yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Yang pertama adalah tangkisan luar dengan satu tangan, tangkisan dalam dengan satu tangan, tangkisan atas dengan satu tangan, tangkisan bawah dengan satu tangan, tangkisan atas sejajar 2 tangan, tangkisan atas silang tinggi 2 tangan, tangkisan atas silang bawah 2 tangan, tangkisan siku dalam tinggi, tangkisan siku dalam rendah, tangkisan siku luar tinggi, tangkisan siku luar rendah, tangkisan tutup samping dengan kaki, dan tangkisan tutup depan dengan kaki. Untuk tangkisan luar dengan satu tangan. Posisi awal, berdiri tegak menghadap arah pukulan, kedua lengan mengepal depan dada, kedua kaki rapat, kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. Gerakan. Saat pukulan datang dari arah depan lurus sejajar dada, lakukan gerakan lengan ke arah luar badan bersamaan kaki kiri atau kanan ditarik ke belakang dan posisi siku tertekuk. Tangkisan dalam dengan satu tangan. Posisi awal. Berdiri tegak menghadap arah pukulan, kedua lengan mengepal depan dada. Kedua kaki rapat, kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. Gerakan, saat pukulan datang dari arah depan lurus sejajar dada, lakukan gerakan lengan ke arah dalam badan bersamaan kaki kanan atau kaki kiri ditarik ke belakang dan posisi siku tertekuk. Tangkisan atas dengan satu tangan. Posisi awal, berdiri tegak menghadap arah pukulan, kedua lengan mengepal depan dada, kedua kaki rapat, kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. Gerakan. Saat pukulan datang dari arah atas, lakukan gerakan lengan ke arah atas badan, bersamaan kaki kiri atau kanan maju atau mundur ke depan atau ke belakang, dan posisi siku tertekuk. Tangkisan bawah dengan satu tangan. Posisi awal. Berdiri tegak menghadap arah pukulan. Kedua lengan mengepal depan dada, kedua kaki rapat, kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. Gerakan. Saat pukulan datang dari arah depan bawah, lakukan gerakan lengan ke arah bawah bersamaan dengan kaki kiri atau kaki kanan dilangkahkan ke samping atau ke depan atau ke belakang dan lutut direndahkan. Sedangkan lutut kaki kanan lurus, posisi siku tertekuk. Tangkisan atas sejajar 2 tangan. Posisi awal, berdiri tegak menghadap arah pukulan, kedua lengan mengepal depan dada, kedua kaki rapat, kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. Gerakan. Saat pukulan datang dari arah atas, lakukan gerakan lengan ke arah depan atas badan bersamaan kaki kanan atau kaki kiri mundur ke belakang dan posisi siku tertekuk. Tangkisan atas silang tinggi 2 tangan.
Posisi awal, berdiri tegak menghadap arah pukulan, kedua lengan mengepal depan dada, kedua kaki rapat, kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. Gerakan, saat pukulan datang dari arah atas, lakukan gerakan lengan ke arah depan atas bersamaan kaki kanan atau kaki kiri maju atau mundur dan posisi siku tertekuk. Tangkisan atas silang bawah dua tangan. Posisi awal, berdiri tegak menghadap arah pukulan, kedua lengan mengepal depan dada, kedua kaki rapat, kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. Gerakan, saat pukulan datang dari arah bawah, lakukan gerakan lengan ke arah depan bawah menyilang di atas lutut, bersamaan dengan kaki kanan atau kiri direndahkan, dan posisi kaki kiri atau kanan lurus di belakang badan. Tangkisan siku dalam tinggi. Posisi awal, berdiri tegak menghadap arah pukulan, kedua lengan mengepal depan dada, kedua kaki rapat, kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. Gerakan, saat pukulan datang dari arah lurus badan atas, lakukan gerakan siku ke arah depan atas bersamaan dengan kaki kanan atau kiri mundur dan posisi siku tertekuk. Tangkisan siku dalam rendah. Posisi awal, berdiri tegak menghadap arah pukulan, kedua lengan mengepal depan dada, kedua kaki rapat, kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. Gerakan, saat pukulan datang dari arah lurus badan bawah, lakukan gerakan siku ke arah depan bawah bersamaan dengan kaki kiri atau kanan mundur direndahkan, dan posisi siku tertekuk. Tangkisan siku luar tinggi. Posisi awal, berdiri tegak menghadap arah pukulan, kedua lengan mengepal depan dada, kedua kaki rapat, kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. Gerakan, saat pukulan datang dari arah lurus atas, lakukan gerakan siku ke arah belakang atas bersamaan dengan kaki kanan atau kiri mundur, kedua lutut kaki lurus dan posisi siku tertekuk. Tangkisan siku luar rendah. Posisi awal, berdiri tegak menghadap arah pukulan, kedua lengan mengepal depan dada, kedua kaki rapat, kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. Gerakan, saat pukulan datang dari arah lurus atas, lakukan gerakan siku ke arah belakang bawah bersamaan kaki kanan atau kaki kiri mundur, dengan kedua lutut kaki direndahkan dan posisi siku tertekuk. Tangkisan tutup samping dengan kaki. Posisi awal, berdiri tegak menyamping arah selangan, kedua lengan mengepal depan dada, kedua kaki rapat, kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. Gerakan, saat serangan datang dari arah samping lurus badan bawah, lakukan gerakan mengangkat salah satu kaki bersamaan lutut tertekuk, sedangkan kaki satunya sebagai kaki tumpu, badan tegak dan kedua tangan berada di depan badan. Tangkisan tutup depan dengan kaki. Posisi awal, berdiri tegak menghadap arah serangan, kedua lengan mengepal di depan dada, kedua kaki rapat, kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. Gerakan, saat serangan datang dari arah depan lurus badan bawah, lakukan gerakan mengangkat salah satu kaki bersamaan lutut tertekuk, sedangkan kaki satunya sebagai kaki tumpu, badan tegak dan kedua tangan di depan badan. Baiklah anak-anak, setelah kalian melihat, memahami, dan mempelajari materi hari ini, Bapak harap kalian dapat melakukan dan mempraktekkan ke-13 gerakan dalam pencaksilat khususnya untuk tangkisan di rumah. Kemudian kalian Bapak tugaskan untuk membuat video praktik 13 gerakan tangkisan dalam pencaksilat menggunakan seragam olahraga sekolah. Kemudian dalam pembuatan video susunannya adalah salam pembuka, perkenalan diri, nama kelas, dan nomor urut. Kemudian video gerakan ke-13 gerakan tersebut, baru kemudian salam penutup. Kemudian video dikirimkan melalui Google Classroom dengan batas pengumpulan. Kelas 8A, B, dan C adalah hari Rabu 18 November 2020 maksimal pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk kelas 8D, E, F adalah hari Senin 16 November 2020 maksimal pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Baiklah anak-anak, sekian materi kita hari ini. Bapak harap kalian tetap semangat
Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol pemerintah tentang pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan cara 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.